koroner adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh penumpukan kolesterol, lemak, atau zat lainnya pada dinding pembuluh darah. Seiring bertambahnya usia, keelastisan pembuluh darah semakin menurun. Diiringi dengan radikal bebas dan plak lemak yang hinggap di dinding pembuluh darah. Penyakit jantung koroner secara medis disebut juga penyakit jantung iskemik. Penyakit ini termasuk salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi kemungkinan mendapatkan penyakit jantung. Di antaranya makan makanan sehat. Sejauh ini penyebab pasti terbentuknya plak pada pembuluh arteri masih belum diketahui dengan pasti. Namun beberapa hal seperti rokok dan tekanan darah tinggi bisa memperbesar risiko seseorang mengalami jantung koroner. Dengan penanganan tepat, kematian akibat penyakit jantung koroner bisa dihindari. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap seputar penyakit jantung koroner, saksikan pembahasannya dalam Ayo Hidup Sehat berikut ini. Iya, jadi penyakit jantung koroner ini bisa menyerang siapa saja ya, dan ini kayaknya terkait dengan pola hidup nih, pola makan. Iya, betul sekali. Betul. Dan kita sudah kedatangan Dr. Ade Ima. Halo dok, apa kabar? Halo, baik. Gimana kabarnya semua? Baik dok, Dokternya tetap cantik jantung ya hari sehat. ini. Nggak mau kalah sama Dita. Bikin deg-degan jadinya nih, waduh. Yakin. Dok, mungkin Dita Katanya bertanya ngomongin nih. deg-degan tuh ya, dok. Deg-degan itu termasuk penyakit jantung nggak sih dok? Kayak merasa kayak kita tuh sebenarnya kayak deg-degan gitu, sering deg-degan gitu. Itu tuh kayak udah termasuk kayak ciri-ciri penyakit jantung nggak sih itu? Oke, tergantung sih deg-degannya kenapa. Kalau deket-deket Bang Haikal terus udah gitu deg-degan ya beda cerita ya. Oke, tapi memang kalau misalnya deg-degan itu kadang dia bisa menjadi salah satu ciri dari penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena biasanya orang dengan penyakit jantung koroner itu dia punya kelainan irama jantung. Di mana gejala utamanya itu adalah debar-debar. Ya, rasanya deg-degan, rasanya denyutnya cepet, atau kadang-kadang rasanya kayak ditendang dari dalam, rasanya kayak mendadak kok sesek terus denyutnya nggak beraturan, jantungnya rasanya berhenti, kadang-kadang bisa terasa seperti itu. Atau terasa sakit gitu? Atau kalau sakit kan beda ya dari debar-debar ya, orang kadang ada yang nggak sakit sih Pak, tapi nggak sakit dok, tapi saya debar-debar aja dok, rasanya nggak enak. Nah itu bisa jadi memang bisa jadi salah satu gejala penyakit jantung koroner, jadi nggak mesti dia penyakit jantung koroner itu sakit dada, kayak ditusuk panas itu memang kadang paling sering seperti itu, cuman debar-debar pun juga hati-hati. Jadi debar-debar itu pada saat kita tidak melakukan kegiatan yang ekstrim atau yang memacu jantung juga. Jadi kayak lagi biasa aja terus debar-debar itu udah termasuk ciri-cirinya dok? Oke, jadi kalau misalnya yang paling khas kalau pada penyakit jantung koroner dia akan makin sering timbulnya justru saat aktivitas. Kenapa? Karena jantung itu dibawa untuk lebih aktif sehingga andaikan ada masalah di jantung di koronernya, asupan oksigen kan akan jadi lebih sedikit. Terjadi gambaran iskemik atau kekurangan oksigen pada dinding jantung atau pada otot jantung. Sehingga menyebabkan dia ada terjadi gangguan irama jantung yang keluhannya debar-debar atau sesek saat aktivitas. Tapi kalau misalnya yang disebutkan tadi dia debar-debarnya saat diem aja, nah itu kadang-kadang justru itu adalah murni gangguan irama jantung. Itu ada juga, atau misalnya lagi jatuh cinta juga bisa. Wah, jatuh cinta deh. Dok, ini juga kalau nyeri jantung, nyeri dada ini kan juga ciri khasnya dia lebih ke kiri dok ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dok. Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya nyeri dada yang dari jantung, itu sebetulnya tuh susah untuk ditunjuk. Misalnya kita bicara serangan jantung, orang tuh ditanya nyerinya di mana, dia akan merasa di seluruh tubuh. Nah itu pada orang serangan jantung, dia nggak bisa nunjuk, terus udah gitu dia penjalarannya kemana-mana, bisa ke punggung, ke leher, ke tangan, keluar keringat dingin seperti itu. Tapi kan ada penyakit jantung koroner itu ada tingkatannya kira-kira gitu. Ada yang sekali kena langsung dia serangan jantung hebat, ada yang kenanya pelan-pelan. Nah salah satu ciri yang dibilang tadi saat waktu kita aktivitas terus ada nyeri dada di kiri, itu memang salah satu gejala dari awal penyakit jantung koroner. Jadi kalau misalnya yang biasanya lari kuat, kok ini tiba-tiba saya lari 500 meter kok dada saya sakit ya yang sebelah kiri. Memang awalnya terasa mungkin di sebelah kiri. Kenapa? Karena jantung ada di sebelah kiri. Namun nggak luput juga kalau misalnya karena sakit jantung itu tuh sebetulnya bisa
terasa di mana-mana, dia bisa di tengah, bisa di kanan, bisa di belakang. Jadi kalau misalnya memang saat aktivitas timbul sakit jantung atau rasa ditekan, rasa panas, rasa sesak, jangan ragu-ragu, harus langsung diperiksakan, harus di medical check up atau at least diperiksa lah Karena untuk ini kondisi jantungnya. emergency, Dok, ya. Betul, karena jangan sampai tiba-tiba kita terkena serangan jantung. Nah dok, kalau misalnya fakta mitos selanjutnya nih ya dok ya, katanya itu kalau penyakit jantung koroner itu penyakit keturunan, itu bener atau enggak sih dok? Oke, kalau kita bilang penyakit keturunan itu mitos ya. Oh, mitos. Jadi, tapi orang dengan punya riwayat keluarga ada yang sakit jantung, dia mempunyai faktor resiko Yang lebih tinggi? Dibandingkan Oh, orang oke. tanpa keturunan. Iya. Kira-kira Kenapa itu, Dok? dua kali lipat. Kenapa? Karena memang dia menurunkan nasib yang sama. Maksudnya adalah pembuluh Apa darah. karena gennya? Oke, jadi kira-kira gini, kalau misalnya ibu atau ayahnya punya penyakit jantung koroner ya, kita kan harus tahu juga faktor yang diturunkan itu biasanya faktor resikonya. Misalnya ibu ayahnya ada darah tinggi, ada diabetes gitu ya. Dimana kita tahu kalau misalnya jenis pembuluh darah itu biasanya dari ibu bapak ke anak itu mirip-mirip. Misalnya ibu bapaknya kena diabetes atau darah tinggi, kemungkinan anak-anaknya pun mudah terkena diabetes atau darah tinggi. Kenapa? Karena memang mereka gennya serupa, sehingga jadi faktor resiko yang diturunkan itu menyebabkan orang dengan riwayat keluarga sakit jantung, dia mempunyai faktor resiko 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak ada turunan sakit jantung, kira-kira seperti Nah itu. dok, kalau misalnya fakta mitos selanjutnya nih ya, orang yang gemuk nih ya, itu lebih beresiko untuk terserang jantung koroner atau tidak ya dok? Oh, itu fakta. Fakta. Ya. Oke. Kenapa? Karena biasanya orang yang obesitas kita sebut ya dia sedentary. Jadi maksudnya dia jarang olahraga atau gerakannya kurang. Kenapa? Dia untuk bergerak aja sulit. Apalagi yang kalau udah pecah telur ya, udah di atas 100 kilo. Maksudnya kita mau jalan aja kaki pasti sakit, ya kan? Itu kita harus turunin dulu berat badannya secara otomatis. Kalau misal berat badan sudah turun, baru dia bisa kita suruh untuk olahraga. Jadi pasti dia ada kurang gerak sehingga jantungnya kurang dilatih. Yang kedua, kemungkinan orang gemuk itu kadar kolesterolnya tinggi ataupun dia gulanya tinggi, ya. Nah, jadi biasanya pola hidupnya itu yang membuat dia jadi mudah terkena serangan jantung. Kita lihat tadi makanan tersebut ini mudah diperoleh dok ya. Ada brokoli, asparagus, ada tomat, alpukat, dan ini tinggi serat dan juga omega 3. Nah ini bagaimana dok? Apakah makanan ini tentunya semakin bisa menurunkan resiko penyakit jantung koroner? Iya, jadi kalau misalnya makanan yang tadi disebut ya, itu memang bagus sekali. Mereka tinggi untuk antioksidannya, di mana dia akan mencegah penyakit jantung koroner. Dan beberapa tadi seperti salmon, asparagus itu mengandung omega 3 yang secara alami mereka adalah pengencer darah alami lah ya, maksudnya jadi mereka pun dapat mencegah serangan jantung. Karena meningkatkan lemak baik dok ya. Betul sekali. Namun tetap saja pengolahannya itu yang paling penting. Itu dia. Ya, jangan sampai oke deh salmon tapi digoreng pakai minyak jenuh, ya kan? Atau alpukat di jus pakai susu. Pakai kental susu, manis. kental manis. Itu malah ya dok ya. Aduh, jadinya nanti orang kolesterol dan diabetes, jadinya malah makin aneh. Artinya memang harus diperhatikan juga cara pengolahannya dok Betul, ya. yang paling penting pengolahannya Iya. harus murni nih, gitu. Iya. Nah, fakta mitos selanjutnya nih ya dok ya, katanya kalau starangan tuh sering berkeringat itu tandanya tuh penyakit jantung. Itu fakta tuh mitos nih dok? Mau dapat Oke. duit itu. Wah, katanya. Oh gatel. Iya deh, mau deh. Oke, itu mitos. Oh, oke. Dan itu memang sering sekali orang konsul karena aduh saya berkeringat, tangan kaki suka berkeringat, Iya. apalagi kalau stres dan lain-lain. Oke, jadi itu sebetulnya mitos. Kalau misalnya faktanya adalah kalau misalnya orang dengan sakit jantung dia keringatnya itu adalah seluruh tubuh. Misalnya orang serangan jantung, dia akan terkena keringat di seluruh tubuh, keluar basah kuyup gitu ya saat ada nyeri dada juga. Namun kalau misalnya hanya di tangan, di telapak tangan, di telapak kaki itu kita sering temukan dia memang hanya kebanyakan kelenjar keringat aja di tangan dan kaki. Kita sebut namanya hiperhidrosis palmaris. Itu memang paling sering orang sangka dia sakit jantung. Padahal sebenarnya enggak, hanya kelebihan kelenjar aja. Dok, ini juga masyarakat juga perlu tahu dok ya, apakah penyakit jantung koroner ini hanya diderita oleh mereka yang sudah berusia lanjut? Ini fakta atau mitos dok? Oke, dibilang mitos kali ya. Karena gini, memang dulunya
lebih banyak orang lanjut usia. Kalau kita bicara lanjut usia, masalahnya ini kan di atas usia, sekarang kita bilang lanjut usia 75 gitu ya. Sedangkan secara statistik sekarang orang terkena serangan jantung itu udah early 50 ya, mungkin di usia 50-an ya, usia 45. Kenapa? Karena gaya hidup yang semakin berantakan. Orang nggak pernah olahraga, banyak yang merokok, semua makan nggak sehat, junk food di mana-mana. Nah, itu semua kenapa? Dulu memang orang serangan jantung di atas umur 60, sekarang udah makin muda, bahkan ada yang umur 20, paling muda saya temukan 21. Saya nggak tahu deh, mungkin ada yang nemu orang umur belasan deh, itu lebih luar biasa lagi gitu. Jadi kalau misalnya dibilang hanya terjadi pada orang lanjut usia sih tidak ya, cuman ya karena itulah sekarang udah makin berantakan, orang makin muda yang kena serangan jantung. Jadi artinya memang penyakit jantung koroner ini adalah penyakit yang sekarang ini lebih terkait karena faktor pola hidup, Dok ya. Betul. Sehingga bisa menjangkiti mereka yang semakin usia muda. Betul sekali. Jadi harus hati-hati meskipun masih muda gitu ya. Tetap jangan lupa harus check up, terutama laki-laki di atas 40 tahun, wanita di atas 50 tahun gitu. Itu udah paling penting. Jadi wanita yang sudah menopause, Dok ya? Betul, kira-kira gitu. Saya tuh penasaran, penyakit jantung itu berbeda nggak sih dengan penyakit stroke? Karena kalau misalnya kebanyakan orang penyakit jantung itu kan ada yang beberapa yang juga terserang stroke nih. Itu fakta atau mitos nih, Dok? Oh, kalau dikatakan sama, ya itu mitos ya. Jelas-jelas kalau sakit jantung koroner itu serangannya di jantung. Tapi kalau stroke itu di pembuluh darah otak. Namun penyebabnya sama-sama aterosklerosis atau penimbunan lemak pada pembuluh darah. Tapi bedanya satu di pembuluh darah koroner atau pembuluh darah jantung, satu di pembuluh darah otak. Gitu. Ternyata beda ya. Jadi yang diserangnya beda, namun penyebabnya sama-sama kolesterol, darah tinggi, diabetes, semua sama, pola hidup juga. Pola hidup semua berarti ya. Pemirsa, makanya penting nih untuk menjaga pola hidup sehat dan jangan lupa untuk lakukan medical check up ya. Baik dokter, terima kasih penjelasannya, sangat manfaat sekali. Sama-sama. Dan kita masih akan kembali, makanya tetap di Ayo Hidup Sehat. Ya pemirsa, kita masih di Ayo Hidup Sehat. Nah tadi kita sudah membahas tentang mangga nih ya. Mangga itu ternyata tuh baik dan harus sesuai porsinya ya dok ya tentunya. Nggak boleh berlebih karena itu dapat menyebabkan diabetes karena kadar gulanya yang terlalu tinggi untuk mangga yang terlalu manis. Jadi pilih yang mengkel ya? Iya, pilih yang mengkel, yang mateng aja, nggak perlu manis-manis ya. Nah kalau misalnya kita tadi juga membahas tentang penyakit jantung koroner, ternyata itu tidak menyerang untuk yang lanjut usia ya. Tapi jadi bisa usia muda ya? Karena aku taunya kan cuma orang tua doang nih ya. Dan ternyata tuh anak-anak muda tuh ternyata tadi ada umur 20-an ya terserang ya. Makanya sangat penting untuk menjaga pola hidup sehat. Iya, Dan betul. saatnya kami pamit ya. Jangan lupa untuk bisa baca resume kami di viva.co.id. Saya Dr. Haikal. Saya Dita Fakrana. Indonesia, Ayo Hidup Ayo Hidup Sehat. Sehat.